Kembali langsung ke Pak Yuri. Pak Yuri, Sekretaris P2P Kemenkes. Pak Yuri, kita tidak mempermasalahkan, tentu ada proses yang kemudian kita harapkan semua mulus jalannya terkait dengan kapal yang di Batam ya. Tapi ada satu kemudian kapal yang memuat juga di perairan di Jepang, yang sampai saat ini ada ratusan warga Indonesia di sana yang belum tahu nasib untuk dipulangkannya kapan, observasinya kapan dan bagaimana. Apa bedanya dengan 188 WNI yang bekerja di kapal pesiar World Dream yang di Jepang namanya Diamond Princess? Apa bedanya Pak Yuri? Ya, Diamond Princess yang dilaporkan 78 ya APK kita. Oke, baik. APK WNI 78. Nah, sampai dengan hari ini kita sedih juga sudah ada 9 yang confirm positif. Dan yang 9 ini sudah diturunkan dari kapal dan sudah dirawat di rumah sakit di Jepang. Di luar WNI Pak ya, yang 9 itu Pak ya? Tokyo. Jadi saya ulangi, WNI ada 9 yang positif. Oh, baik. WNI. Jadi sekarang WNI kita yang masih negatif ada 69 orang. Oh, sebentar Pak, sebentar inilah Pak. Yang kemudian ini informasi baru Pak. Jadi sebelumnya disebutkan 78 WNI semuanya negatif, tapi informasi yang baru ini ada 9 dari WNI dari yang 78 itu positif corona. Iya, betul. Oke. Betul. Baik, silakan Jadi Pak. sekarang tinggal 69 kan. Ya, ini yang 69 inilah yang kemudian harus kita pikirkan betul. Karena kelihatan sekali bahwa di Diamond Princess ini ada perubahan dari pola penyakit ini. Kita lihat bahwa angka, ini jadi epicentrum baru nih, dengan angka yang di atas 15%. Kalau kita banding Wuhan kan masih di bawah 5% gitu ya. Dan kemudian kita lihat beberapa waktu yang lalu, beberapa warga Amerika yang dijemput, dengan laporan awalnya negatif, setelah lewat 14 hari, pada hari ke-20, pada hari ke-21, jadi positif. Artinya ini menjadi sesuatu yang betul-betul harus kita perhitungkan, karena dari pihak WHO sendiri kemudian merekomendasikan tidak cukup dilakukan masa karantina 1 kali 14 hari. Paling tidak 2 kali 14 hari, ini yang harus kita lakukan. Baik. Baik, Mbak Anggia, ada kemudian informasi baru yang disampaikan oleh Pak Yuri tadi bahwa 78 WNI yang berada di kapal Diamond Princess, 9 diantaranya sudah terinfeksi positif corona, sisanya 68. Lalu yang kedua, bahwa masa observasi lebih dari 14 hari. Karena 14 hari lakukan observasi, kemudian dibebaskan, lepaskan gitu ya. Lalu kemudian memunculkan gejala dan positif. Ini hal yang baru. Apa yang kemudian bisa Anda sampaikan di sini? Kalau menurut saya kita perlu negara misalnya dari Kementerian Kesehatan perlu ada kebijakan lagi seperti yang direkomendasikan WHO bahwa tidak cukup ternyata 1 kali 14 hari. Itu pertama. Kedua, kita perlu hati-hati nih. Ada beberapa kasus yang mohon nanti Pak Yuri koreksi. Ada beberapa kasus yang tidak ada cerita atau tidak ada cerita dari Wuhan atau dari China atau yang lainnya, ternyata mereka positif juga. Ada beberapa, cek ada 7 atau berapa. Tidak pernah ke sana tapi tidak pernah ke sana tetapi juga terinfeksi juga. Artinya apa? Ini ada transmisinya ini sudah berkembang. Artinya kita harus jauh lebih hati-hati lagi gitu. Kalau misalnya yang 188 ini udah negatif, tetapi tetap makanya butuh tetap disebaru itu untuk diobservasi lagi. Gitu. 188 ini Pak yang dari World Dream itu akan diobservasi 14 hari di Pulau Seribu. Tidak lebih Pak ya, karena kita juga harus berpikir bahwa selain observasi ada kebutuhan psikologis mereka yang kemudian juga harus diperhatikan terkait dengan penempatan di sebuah pulau yang jauh dari pusat peradaban misalnya. Pusat peradaban. Iya, kita mendapat data tanggal 5 sampai 9 sudah diperiksa negatif. Tadi begitu masuk kapal Suharto, kita ambil lagi spesimennya dan langsung kita periksa malam ini. Ini akan menentukan untuk 14 hari berikutnya. Tapi ingat bahwa tim kita ini sudah kita lengkapi dengan tim psikolog juga. Jadi ini sangat komprehensif timnya. Kita akan berbicara sangat utuh dalam menghadapi permasalahan ini. Dan pulaunya juga indah, itu bisa juga untuk membantu. Meskipun kalau 14 hari atau mungkin sebulan juga mungkin mereka ingin bertemu dan keluarga dan sebagainya. Meskipun ada kewajiban observasi untuk kemudian tidak membahayakan atau menginfeksi atau berpotensi menginfeksi
jutaan orang lain yang kemudian mereka kembali. Iya. Dan itu kemudian wajib dilakukan. Dan Di pulau itu mereka bebas untuk melakukan komunikasi dengan keluarganya karena Baik. memang ada jaringan seluler yang bisa dipakai. bisa video call dan lain sebagainya. Terima kasih, dan ada terpenting ada faktor psikologis yang juga Ya, dipertimbangkan. makanya ini sudah dipertimbangkan Ada ahli oleh yang kemudian di Kemenkes. sana yang mendampingi. Terima kasih Pak Yuri, Sesditjen P2P Kementerian Kesehatan. Dan juga masih kemudian proses yang belum terjawab nanti akan kami terus kemudian informasikan terkait dengan kepulangan dan observasi di mana ada 9 warga Indonesia yang terinfeksi virus corona dari kapal Diamond Princess di perairan di Jepang. Sementara 68 masih dalam observasi, mudah-mudahan tidak ada yang terinfeksi dari 68 itu. Mudah-mudahan, Terima kasih. ya. Terima kasih Bu Anggia dari fraksi Terima kasih, Mas Partai Aiman. Kebangkitan Bangsa telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Pak Yuri. Ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam, saudara. Saya Aiman Wicaksono undur